Yesus itu bukan manusia. Silakan. Waduh, jangankan satu, banyak itu. Ya, silakan. Ayatnya Ya, mana? Ya, ayatnya mana? Tadi kan saya sudah menjawab pertanyaan kamu tadi. Ya, ayatnya mana? Kalau kamu bisa tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu bukan manusia, saya siap untuk keluar dari Katolik masuk iman kamu. Oh, nggak perlu. Bukan kamu yang memilih aku yang milih kamu, kata Tuhan. Udah jawab aja Oh, gimana Aku dulu Tridul. Ayatnya. bijak dia, bijak. Silakan. Tap layar teman-teman, tap layarnya. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ini ayatnya. Kalau dia manusia, dia nggak akan berbicara, akulah roti hidup. Roti hidup ini kita kaji. apa? Oh, silakan. Oke, ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga nih ya. Kapan dia turun dari sorga? Nanti kau tak jawab. Layarku mati. Bentar. Bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Gak apa-apa, nanti kau framing di sini. Saya siap dengan ayat yang saya sampaikan. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Ini kehendak Bapa kan. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ini berbicara orang percaya. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Yang ingat, yang membangkitkan adalah dia. Supaya ku bangkitkan. 40 terakhir. Inilah kehendak Bapa. Yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kehendak Bapa kok dilakukan oleh Yesus. Yesus yang membangkitkan di akhir zaman. Dialah Bapa itu. Supaya aku membangkitkan pada akhir zaman, ayat 40. Berarti ada visi dan misi yang sama. Baik Bapa maupun anak. Tidak mungkin ini disebut dua pribadi yang berbeda. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 4 diutip oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4? Untuk menegaskan bahwa sesembahan itu hanya satu. Dia adalah Sang Bapa. Ketika dia hadir dalam kenosisnya, dia tidak mengaku dia Bapa. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 25, semua ini kukatakan kepadamu dengan perumpamaan dan kiasan. Akan ada tiba waktunya, aku tidak lagi berkata kiasan kepadamu tentang Bapa. Karena di ayat selanjutnya, waktu itu kamu berdoa di dalam namaku dan tidak kukatakan, aku akan meminta kepada Bapa bagimu. Artinya, Yesuslah Bapa itu. Lanjut. Oke, ini nggak nyambung banget ya. Kamu kalau misalkan kutip-kutip ayat itu jangan kamu potong-potong, ayatnya itu masih nyambung. Kamu kan bawa ini nih, ya kan? Yohanes 6 ayat 41 nih. Ayat 41 nih. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Orang Kristen itu tidak pernah menyangkal bahwa Yesus itu turun berinkarnasi menjadi manusia. Sejak kapan kami menyangkal? Dan di sini Yesus itu berbicara tentang roti mana. Ya, makanya Yesus mengatakan dalam 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi Yesus itu sedang ingin kemudian menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia inilah sejatinya gambaran dari roti mana di dalam perjanjian lama. Ya kan? Dia inilah. Makanya dia mengatakan nenek moyangmu itu makan roti mana dan mereka mati. Tetapi akulah sejatinya roti yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Makanya di dalam Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa hukum Taurat itu semuanya gambaran saja, sedang wujudnya itu adalah Kristus nih. Di dalam hukum Taurat ialah terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan dari hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi Yesus itu sedang ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang bebal itu bahwa dialah sejatinya penggenapan dari roti mana itu yang turun dari surga itu. Dan dialah roti kehidupan yang telah turun dari surga dan berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Loh, kamu membawakan tadi nih, kita buka ya. Kamu tadi kan bawakan Yohanes 6:40. Kamu nggak baca sampai 53. Kamu bawa ayat, kamu potong-potong nih. Aku baca Yohanes 6.
Iya, Ayat kamu bacanya Yohanes 6 kan? di Akulah turun atasnya, roti surga di kan? atasnya. Iya ini kan? Akulah roti yang telah turun dari surga, betul nggak? Iya kan? Kamu nggak baca sampai bawah, baca sampai ayat 53. Apa kata Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, ini anak manusia nih. Gimana ceritanya? Sebentar dulu, Jackson. Roti mana itu dikatakan Yesus? Mereka nenek moyangmu mati. Kalau kamu, akulah roti hidup. Aku Yesus ini yang membangkitkan. Nih, lihat ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, Yesus ini menghidupkan. Dulu orang-orang Israel makan roti mana nggak bangkit, ya, belum bangkit, belum ada yang bangkit di dalam perjanjian lama setelah mereka mati di Saul. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit, itu orang-orang yang percaya itu bangkit. Akulah roti, gambaran roti mana tadi, tapi membangkitkan. Roti mana tidak membangkitkan, roti mana dimakan mereka itu mati. Tapi Yesus itu gambaran dari roti mana, roti yang hidup, yang membangkitkan tadi. Iya, itu penggenapan dari roti mana tadi. Makanya dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanya bayang-bayangan. Jadi wujud dari kesempurnaan roti mana itu adalah Kristus, roti kehidupan. Sebentar, kamu ngomong tadi saya nggak potong. Makanya dalam Yohanes bab 11 ayat 25, Yesus itu mengatakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nggak ada hubungannya dengan Yesus, itu bukan manusia. Kamu potong-potong ayat, kita lihat nih. Ya, kita lihat. Baca kamu dari ayat 50 nih. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Loh, ini jelas. Yesus itu mengatakan bahwa tubuhnya itu tubuh manusia. Dan darahnya adalah darah manusia. Kamu bawakan ayat ini untuk menolak kemanusiaannya Yesus. Sementara Yesus di ayat 53 mengatakan bahwa tubuhnya ini tubuh manusia. Gagal sudah ayat yang kamu bawakan. Mana sih? Ayo, ayat yang lain. Jangan kamu potong-potong ayat, nggak baca semuanya. Silakan. Saya minta tadi, tunjukkan kepada saya satu dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Bukan masalah roti surga. Orang Kristen percaya bahwa Sang Firman itu datang dan kembali ke surga. Kita percaya itu. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Tujuannya apa? Supaya eksistensi dan keberadaannya dia itu bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, tentunya dalam keadaan sebagai manusia, ingin menjadi manusia, dia itu harus mengambil kodratnya sebagai manusia yang diperoleh dari Maria. Jadi ayat itu tidak menyentuh pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada Anda, di mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus bukan manusia? Kamu potong ayat 53, Yesus mengatakan dagingku ini adalah apa? Barang siapa tidak makan daging anak manusia. Dia mengatakan dagingnya itu daging manusia. Mana ayatnya? Ayo, mana ayatnya? Kamu kalau misalkan lihat dalam pembenaran bahasa Yunani, di situ menggunakan kata sark. Kalau kamu lihat sark itu leksikalnya, di situ human, body human. Nah, turunkan dia kan? Kabur lagi, aduh. Jangan kabur-kabur. Kalau bisa perlu panggil bantuan bala, bantuan Malikil, tak siapa Billy. Tapi yang tertib, Binyo Hunter. Baterai habis bro. Framing aja kau. Ini aku ganti HP. Bentar. Ya gantilah. Atau bantuan dari sudah hancur. Ini ada teman-teman nih. Ini mantap, sudah hancur dan naik ini. Ya, kita kasih tepuk tangan yang berani. Iya, ngapain takut dengan kalian penyembah Yesus yang bukan Bapa? Aku tadi bentar. Selamat sore, sudah hancur. Bang sudah hancur, selamat sore ya. Sabar dulu ya, sudah hancur. Oke, selamat sore. Ini kita kuliti dulu Hanso nih. Baru nanti Bang sudah hancur dikuliti kan gitu. Bercanda ya, bercanda ajaran kita saling membahas ajaran ini. Oke, silakan Hanso. Kalau meninggal bilang aku menyerah, Om. Biar ganti pemain gitu loh. Biar saya ganti sama Sintiul kamu, Kak Sintiul. Mau nggak sama Kak Sintiul? Kak Sintiul masih monitor nggak? Apa sih Elang ini nggak jelas?
Enggak, kok enggak. Kamu sama enggak terlap kamu Jackson. Coba kamu sama saya ganti sama Kak Sintiul. Imbang enggak? Kak Sintiul. Oh, Kak Sintiul. Iya, iya, kenapa Om? Ini bisa enggak hantam Hanco nih? Saya Diskusi lagi sama makan, dia. Om. Lagi makan saya. Oke, nanti sama sudah hancur aja ya, sama dia aja ya. Timotius 3 ayat Sama sudah 16. hancur aja ya nanti ya. Dan sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nih, saya nggak menolak ya. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh ya. Menampakkan dirinya kepada malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Ini Timotius ini. Mau kau bantah apa lagi? Lalu Paulus, nih satu lagi biar lebih kuat. Bukanlah ajaran manusia. No. Paulus loh. Menganggap Yesus itu bukan manusia. Kamu siapa? Kok tiba-tiba kamu lebih pintar dari Paulus? Nah, ayatnya ya. Kisah Rasul nih. Bukan Kisah Rasul itu, Galatia 1. Galatia, 12. sorry. Sebentar. Sudah Ya. saya bentar. Sebentar. Galatia, ya betul. Ya udah, kau bantah itu. 2 ayat aja. Udah kau jelaskan dulu tadi yang 1 Timotius 3:15 tadi itu coba. Iya, sungguh agung rahasia. Elohim itu bukanlah manusia di perjanjian lama. Elohim bukan manusia. Itu menguatkan Elohim itu menyatakan diri dalam daging. Yohanes 1:14. Jadi dia bukanlah seperti kita, manusia yang fana. Dia tidak fana. Ini ayatnya. Kamu bukan ditebus dengan barang yang fana. Nih. 1 Petrus 1:19. Ya udah, tinggal dibantah itu. Dah. Ini nih, aduh, kok ini gimana? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Apa benih yang tidak fana? Dia adalah firman Elohim yang hidup dan yang kekal. Siapakah firman Elohim? Dia adalah Yeshua HaMashiach. Silakan. Coba ayat berapa tadi? Dia bawakan 1 Timotius 3 Satu, banyak. 15. Kemudian Yang benih tadi benih. oh benih nggak 1 tahu. Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Itu ada benih yang tidak fana. Kalau manusia 1 kan benih Petrus fana. 1. 23. Oke, 23. Terus. 1 Petrus 1. Iya betul. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus Dengan 1 yang ayat Paulus tadi ya, Galatia tadi ya. 23. Bentar, kita baca Itu dulu nih. membuktikan dia bukan manusia ya. Oke. Ya, di sini kekudusan dan kasih persaudaraan ya. Lagi makan ya Kak Sintil ya? Dimakan saya Om. Bentar ya. Oh, makan enak kayaknya nih. Oh, Nampak telanannya tuh enak nih dia lagi makan. Gak apa-apa ya. 1 Petrus 1 ayat 23 ya. Kita baca dari ayat 18 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke, sini dia. Oke, apa pertanyaanmu ini dari benih yang fana, tetapi Ya udah. dari benih yang tidak fana? Oke. Kita jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dengan Roh Kudusnya dapat mengatakan menyebutnya ya Aba ya Bapa. Itu. Kalau kau kan nggak ada Roh Kudus, makanya kau menolak menyebut Yesus itu Bapa.
Karena kan kamu bukan anak. Begini, anak Tuhan bentar, Yesus. sebentar ini ya. Kita ini kan dilahirkan dari fana ya, Fana itu artinya manusia kita ini fana. Binasa. Ya. Orang di luar Kristus itu binasa. Iya, binasa, betul. Ya, binasa, betul. Tetapi kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ya, Yesus itu kan datang, dia kan membangkitkan. Dia kan tadi dikatakan dia tubuh mulia yang membangkitkan. Nah, kalau dibangkitkan kita itu bukan fana lagi. Kalau yang fana itu kan hancur binasa ya. Itu artinya fana, rusak. Nah, ketika Yesus datang, dibangkitkan kita ini. Tubuh kita yang fana ini dibangkitkan oleh siapa? Oleh Yesus. Itu artinya ini, ayatnya ini. Kita nanti setelah percaya kepada Yesus, kita dibangkitkan menjadi tidak fana lagi. Di mana? Di sorga. Itu maksudnya ini ayat ini. Saya paham di sini. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu telah dilahirkan kembali. Artinya dibangkitkan. Kita dari yang fana dibangkitkan menjadi yang tidak fana. Karena kamu telah dilahirkan kembali, artinya dibangkitkan. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya, benih yang tidak fana itu tubuh kemuliaan tadi. Tubuh sorgawi tadi, itu yang tidak fana. Kalau tubuh kita sekarang, tubuh fisik kita ini fana, hancur. Itu makanya fana. Jelas sekali nih. Ayo, gimana Hanso? Jelas nggak nih penjelasan saya? Saya rasa dapat menangkap ini. Ya, silakan Jackson. Ya, ini orang ini nggak nyambung ya penjelasannya ya. Kamu tadi kan bawakan 1 Timotius 3 ayat 16. Coba kamu tuh belajar bahasa Yunani itu loh. Ini kan di sini nih dikatakan kai homologenos mega estin to este ausebias maisterion misteri hos epinetrote ensark. Kalau kamu lihat di sini leksikalnya ini epanerote dan n ini saya tunjukkan kepada kamu ya dalam bahasa Indonesia ya supaya orang paham ya. Coba kamu lihat di sini menyatakan dalam wujud seperti dibuat nyata. Jadi ketika dikatakan dia itu dalam rupa manusia, dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dalam bentuk nyata. Karena kita lihat leksikalnya di sini kata panero itu nyata. Lihat ini. Nih, nyata. Sedangkan pandangan kamu mengatakan bahwa firman Allah itu ketika menjadi manusia, dia tidak nyata menjadi manusia. Dia tidak sungguh-sungguh. Ini leksikalnya kata panero itu nyata. Menyatakan, terungkap, memperlihatkan dalam wujud. Ini leksikalnya. Mau kamu bantah apa lagi nih? Justru ayat yang kamu bawakan lagi-lagi tetap menguatkan narasi kami orang Katolik bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Nyatalah dia menjadi manusia. Ini loh. Kamu bawa ayat nempeleng dirimu sendiri itu gimana sih? Ya kan? Kemudian kamu bawakan tadi dalam Ibrani berapa tadi? Sorry, Galatia berapa tadi? Saya lupa tadi. Oke, kita buka ya. Itu Galatia berapa tadi, Hanzo? Galatia 9 ya kalau nggak salah. 1 ya. Kita buka lagi Galatia 1. Kamu tuh nggak ada hubungan. Galatia itu berbicara tentang pengajaran. Galatia 1:11 kita baca di sini. Perhatikan nih Hanzo. Ini nekat yang nyata kamu tuh. Nih. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil, pengajaran yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Dia itu menegaskan bahwa kesempurnaan pengajaran yang dia dapatkan ini bukan dari manusia yang fana, tetapi bersumber dari Allah. Menegaskan bahwa ajaran ini pure datang dari Allah. Kenapa? Karena orang Galatia itu pada saat itu belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan belum percaya pengajaran dari Rasul Paulus. Karena itu aku bukan menerima dari manusia, menegaskan kepada orang-orang lain. Bukan pula dari manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Perjumpaannya Rasul Paulus pada Jedor. saat Kisah Kena Rasul kau 9 kan. ayat 22.
Sebentar. Coba diulang. Kisah Rasul 9. Coba diulang. Karena Tetapi aku menerimanya. Yang mana ya? Sebentar. Oh, Kisah Rasul 229 itu ya. Bentar ya. Perhatikan. Ini merupakan peristiwa perjumpaannya Rasul Paulus terhadap Yesus, tetapi bukan dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud Kristofani. Makanya Rasul Paulus itu hanya melihat cahaya. Kau baca ini. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka lihat. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sanalah akan diberitakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Di sini Rasul Paulus itu hanya melihat cahaya. Ini namanya Kristofani. Jadi Yesus itu menampakkan dirinya kepada Paulus bukan dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud ilahi yang kita kenal dengan Kristofani. Ini bukan inkarnasi. Dan ini juga bukan teofani, tetapi ini Kristofani. Kenapa dikatakan Kristofani? Karena ini penampakan Yesus Kristus ketika Dia setelah menjadi manusia. Dia menunjukkan dirinya itu kepada Paulus bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk cahaya. Makanya Paulus mengatakan, aku tidak melihat siapapun, aku hanya melihat cahaya terang. Makanya Galatia 11 tadi menegaskan bahwa Rasul Paulus itu murni mendapatkan pernyataan dari Kristus itu dalam wujud ilahinya. Memang Paulus itu nggak kenal Yesus itu siapa. Yesus itu Paulus tahu bahwa Yesus manusia. Makanya diburu. Sebelum dia menjadi Paulus, nama dia itu Saulus. Karena dia menolak Yesus. Yesus dia Saulus Tuhan. itu, Makanya, Saulus itu, ya Tuhan, Saulus denger itu dulu penyebutan kenapa kau kejang, Anugerah. bro. Saya belum Saulus selesai itu bukan- dipotong. Paulus itu dalam konteks Ibrani, sedangkan Paulus itu penyebutan ramah untuk Saulus dalam konteks Roma. Makanya di Roma itu dia dipanggil Paulus, sedangkan dalam kalangan orang Yahudi dia dipanggil Saulus. Bukan masalah pertobatan Nih, itu. oke, diam. Kisah para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel di dalam hukum nenek moyang kita, dan aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Sudah? Lalu di Kisah Rasul 7 ayat 58 dan Kisah Rasul 8 ayat 1, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Para saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunbun. Siapa yang bunbun Saulus? Yang bunbun Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 58. Ayatnya di mana Paulus itu membunbun Yesus karena menyangka Yesus itu manusia bukan Tuhan. Mana ayatnya? Loh. Ya Mana Tuhan. Yang dibunbun itu muridnya. Kan dia tahu Yesus sudah nggak ada di dunia. Kamu tadi bilang kepada saya, Paulus itu tahu bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, makanya dia itu memburu Yesus untuk di bumi hanguskan. Memburu Mana muridnya, muridnya yang menuhankan Yesus, menganggap mana Yesus ayatnya itu Paulus? Tuhan. Di mana ayatnya Paulus itu awalnya menolak keilahiannya Yesus dan hanya memandang Yesus manusia? Mana ayatnya?
Oke, Kisah Rasul 9, kau baca. 9 Sementara berapa? itu ayat 1 dan 2. 9 berapa? Oke. 9, 1 dan 2. Sementara itu Saulus masih menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Tuhan di situ siapa? Jawab. Dia pergi kepada imam besar dan Baca meminta bagus-bagus surat ayatnya. kuasa ke Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki Sementara atau ia perempuan dengan berkobar-kobar hati bulu. Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia Ah. menghadapi imam besar. Apa permasalahannya? Iya, murid Tuhan itu siapa? Tuhan di situ siapa maksudnya? Murid Tuhan Hasem Yesus, atau Tuhan terus? siapa? Murid Yesus. Kalau terus? murid, nah ya sudah. Ya sudah, Ngerti? apanya? Makanya Rasul Paulus ini membenci orang yang menuhankan selain Tuhannya Hasem, Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Hanzo, saya minta ayatnya di mana Paulus itu ingin membun murid-murid Yesus, alasannya karena Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Oke. Coba kau buka Ayatnya mana? Kisah Para Rasul 26 26 ayat 9. berapa? Ayat 9 sampai 11. Nekat kau ini. Bagaimanapun juga aku sendiri menyangka bahwa aku harus bertindak menantang nama Yesus dari Nazaret. Ceder. Mana? Loh, udah dibaca kok mana-mana terus. Kejar gini macam petiran. Aku bingung sama Santai dia. lah, santai lah. Aku harus begini biar rame lah. Baca itu ayatnya, apa yang maksud dan pesan yang kamu baca itu? Coba. Iya kamu kan baca. si siapa Jason ini minta kan di mana Hanzo, ayatnya? Tadi kan gini awalnya Hanzo. Kamu tadi gimana? kan bawakan dalam Galatia 1 tadi ayat 11 tadi. Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan Injil dari manusia tetapi dari Tuhan Yesus, ya kan? Dari pernyataan yang aku terima langsung dari Yesus itu kan katanya Paulus. Nah, itu merupakan kesaksian Paulus perjumpaan pertama kalinya dengan Yesus melalui wujud Kristofani dalam Kisah Rasul 22 ayat 9. Di situ saya tanya kamu, ketika Yesus bertemu dengan Paulus dalam wujud manusia atau dalam wujud cahaya? Jawab. Cahaya. Ya sudah. Makanya Oh, ya dia sudah. mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Yesus itu dalam konteks ilahinya Yesus. Makanya kata Paulus, aku tidak melihat seorang pun, tetapi aku hanya melihat cahaya. Itu namanya Kristofani, penampakan ilahi Kristus setelah dia menjadi manusia. Kau tuh paham gak? Bukan berarti Paulus menolak kemanusiaannya Yesus. Jederkon. Yo, mana ayatnya? Kok jeder kon? Loh iya. Iya, makanya Paulus itu nggak percaya ini apa? setelah dia bertobat. Setelah dia bertobat, makanya dia itu percaya. Dia ini orang Yahudi, bre. Dia melakukan kita baca nih. melakukan Ini semua orang, hukum ini orang. Taurat. Coba lihat ini. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Saya tanya dulu sama kamu. Perutusan yang diberikan kepada Rasul Paulus itu dia dapatkan pada peristiwa apa? Hanzo. Ananias menyembuhkan butanya, Ananias. Ada peristiwa di mana Yesus itu datang mengunjungi dia, betul? mengunjungi Ananias dulu toh. Yang kita bicarakan Paulus, Oke. bukan Ananias. Oke. Ketika Yesus itu bertemu dengan Paulus dalam wujud manusia atau dalam wujud cahaya? Diulang-ulang gimana sih kayak Kadrun kalau nanya diulang-ulang? Dalam wujud manusia atau cahaya? Udah dijawab. Cahaya kan? Jadi Paulus itu dia itu bukan bermaksud mengatakan Yesus itu tidak pernah jadi manusia. Dia itu menegaskan bahwa perutusan yang sampai kepada dia itu disampaikan murni dari Yesus dalam wujud Kristofani, penampakan ilahi Kristus. Oke. Kau paham Paulus nggak? tahu nggak kalau Di Yesus sini itu dia pernah tidak berwujud berbicara tentang manusia? Yesus itu Nggak, bukan manusia. Jawab dulu. Paulus pernah tahu nggak bahwa Yesus itu benar-benar ada? Dia tahu. Tahu. Terus masalahnya apa? Dari konklusi ketika dia bertemu dengan cahaya, konklusi Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan atau manusia? Konklusinya dia menyatakan bahwa Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia itu sungguh-sungguh Allah dan benar-benar manusia. Hai, ngawur. Loh, kok? Oke, sekarang saya Mana tanya kamu. ayatnya? Oke, Mana ayatnya? kita Paulus bawa. percaya donatur. Oke, kita tunjukkan Ngarang kau ayatnya. ini. Nekat yang nyata ini. Oke, kita bukakan. Ngarang bebas. Aduh, Donatur aduh. itu konsep Oke. yang dibikin orang Kita Yunani. bukakan. Konsili Cut, diam. Donatur, konsili Cut, Kalsedon. diam. Oke, kita bukakan. Ada aja loh. Nekat yang nyata. Kitab Kolose yang nulis siapa? Paulus. Paulus, oke. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani. Jasmani ilahi atau insani? Jasmani itu definisinya. Baca sampai habis, bre. Jasmani Seluruh itu ilahi atau kepenuhan kealahan, Iya. bre.
Kita nggak menyangkal Brother. kealahannya. Ini saya tunjukkan kamu ayat duinatur. Jasmani itu Tuhan bersifat ilahi seutuhnya, atau insani. seutuhnya. Sama ketika Iya, Abraham ketemu Hanzo, di pertanyaan Mamre. saya kepada Itu Hanzo. seutuhnya Pertanyaan itu saya, Teofani Elohim. pertanyaan saya kepada Anda, jasmani itu sifatnya ilahi atau insani? Kalau jasmani kita itu insani bre. Kalau jasmaninya Yesus itu ilahi. Aduh, Jason. Yang saya tanya itu jasmani itu sifatnya ilahi atau insani? Ah, iya kan ada dua, jasmani yang Yesus atau kita. Kalau jasmaninya Yesus gimana sih? itu ilahi bre. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Kan dialah kita itu lihat siapa? dalam tenang Hanzo. Kita lihat dalam leksikal tadi, dalam gramatikalnya tadi, di sini itu sark merujuk kepada body manusia. Human tadi. Daging Tuhan bukan itu. Secara jasmani, seluruh Daging Tuhan, kan? kepenuhan kealahan. Disebut di daging sini Tuhan, itu toh? tenang dulu. Jasmani itu daging Tuhan Tenang bukan? dulu, Nggak, tenang jawab dulu, baru lanjut. Apa? Setuju nggak? Jasmani itu disebut daging Tuhan. Inilah tubuhku, Aduh. inilah dagingku, betul? Kita nggak menyangkal itu. Di situ menggunakan bahasa apa? jeder, Teos kon. atau kurios di situ. Jeder, kon. Teos atau Kon. kurios di situ. Di situ teos atau kurios. Teos dan kurios itu sama. Di dalam Septuaginta, terjemahan Ibrani ke Yunani, Udah, kamu diam teos dulu. di situ Biar saya disebut selesaikan. kurios. Diam dulu, Aduh. biar saya selesaikan. Di sini Rasul Paulus itu menegaskan bahwa Kristus itu punya dua kodrat. Kodrat pertama dia adalah Allah dan kodrat kedua dia adalah manusia. Makanya dia mengatakan sebab di dalam jasmaninya, ini jasmani merujuk kepada yang insani. Seluruh kepenuhan kealahan. Bahkan Rasul Paulus itu menegaskan dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Nih saya tunjukkan kamu nih. Kamu nih nekat yang nyata kamu nih. Nih, kita bukakan. Ya. Perhatikan di sini. Tapi nggak lama Jason ini Karena jadi Allah GO itu nih, tenang Esa, aja. diam dulu. Karena Allah itu Esa, maka Esalah pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan apa ini? Apa ini? Oke. Apa ini? Manusia. Yaitu manusia apa? Oke, Kristus Yesus. Yesus ya. Ya udah Oke. ngapain kau bantah lagi, selesai di sini. Sebentar. Selesai. Jangan senang dulu. Jangan kalah. Karena Allah atau Elohim itu Esa. Arti Esa apa, Jason? Esa itu Ehad, satu-satunya. Satu-satunya, tunggal. Oke. Boleh nggak manusia Jason ini dibilang Esa? Boleh nggak? Jason yang Esa, boleh nggak? Saya itu boleh Esa karena Nggak saya boleh, ngawur. yang satu, saya yang satu ini. Kata itu, Esa saya itu yang satu maknanya ini. Apa maknanya? eksklusif, nggak semua orang boleh make. Iya, Oke, kita buka. hanya tuh ketuhanan. Saya tanya dulu sama kamu. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya kepada kamu, Ehad itu sifatnya jamak atau tidak? Ya, jamak. Jamak. Ya sudah, selesai kan? Ya, loh. Kalau pribadi Yesus itu hanya dia sendiri, maka bukan jamak itu namanya. Gimana sih kok itu? Makanya Elohim itu kalau di depannya ada proper name, dia jadi Saya tanya, Jadi tunggal. Elohim itu sifatnya jamak nggak? betul. Eloah sifatnya ada jamak atau tambahan tidak? im kan. Im itu yang membuat dia jadi jamak. Sebentar. Kalau Eloah Eloh itu jamak atau tidak? tidak. Kejadian 1 ayat 26 menggunakan kata Elohim atau Eloah. Kejadian 126 Hmm. nanti ku cek dulu. Kau ini gimana sih? Kejadian 126 bunyinya apa? Baiklah kita, ya kan? Ya, menciptakan manusia itu jamak atau tidak? Eloah atau Elohim? Itu jamak. Terus Udah kenapa selesai emang? kan? Loh, Makanya tadi berarti kalau Allah menurutmu itu hanya kita satu itu pribadi. Bapa Putra Roh Kudus gitu? Loh jelas lah. Dalam kebagaimanaan Allah itu yang Esa kitabnya itu orang ada Yahudi jamak bukan? kan? Kitab orang siapa? Aduh, Orang tenang Yahudi kan? dulu, Masa orang tenang Yahudi dulu. pikirannya kayak kamu? Hanzo, saya tunjukkan kamu ya. Saya tunjukkan kamu ya. Pandangan dari kemana-mana. seorang rabi ya. Oh silakan. Om Elang silakan. Oke lah, yang lain dulu itu udah gak sabar itu gantian. Lompat diskusinya. Kau tak kemana nanti ke Bapak lah ke Iya. apa? Fokus kepada Bahwa kemanusiaan. kejadian kan si Jackson. Kamu tadi lari langsung ke Bapak. Kita bahas tentang natur tadi. Tadi kamu bilang kan Rasul Paulus itu tidak meyakini bahwa Yesus itu manusia setelah dia bertobat. Kamu kan bilang begitu. Tetapi faktanya Rasul Paulus itu mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Mana dalilnya? 1 Timotius 2 ayat 4 ayat 5 nih. Anzo perhatikan. Mata kamu dibuka lebar-lebar. Nih ini Rasul Sudahlah Paulus. Jackson, tobatlah. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia apa ini Henzo?
Iya, Esa di situ Enggak, ini manusia apa tadi? Manusia apa ini? manusia Kita bahas Kristus. manusia, Yesus itu manusia, ini nggak ngerti. Ya kan Kok bahas masih Esa? ngotot Yesus manusia Kamu kan. bahas Esa. Kita kan mencari Yesus itu manusia, Iya. Yesus itu Allah. Itu lain lagi nanti kalau soal apa konsep ketuhanan lagi. Saya tanya sama kamu, berdasarkan ayat ini yang disebut manusia siapa di sini? Iya, Berdasarkan Kristus ayat manusia ini. Kristus Yesus. Nah, saya ulangi lagi, saya pertegas pertanyaan saya. Berdasarkan ayat ini yang disebut manusia siapa di sini? Iya, itu kan hanya Yesus yang berhak dipanggil Esa, nggak ada. Saya tanya pribadi berdasarkan lain ayat bisa ini. dipanggil Esa, Bre. Berdasarkan ayat ini yang disebut manusia siapa di sini? Justru ayat itu menggambarkan Allah itu adalah Ini yang Yesus. tertulis itu. Karena Allah yaitu Allah itu manusia. Esa. Maka Esa pula ayat ini, dia saya ulangin. yang adalah manusia Berdasarkan Yesus. yang tertulis, Hanzo, berdasarkan yang tertulis ini, yang disebut ia itu manusia siapa di sini? Iya, kamu kan sukanya potong-potong ayat kan. Jangan dipotong, baca utuh. itu Konteksnya manusia nggak apa kabur. Iya, konteks pertama apa? Frasa awalnya apa? Karena Allah itu Esa. Oke. Iya, Esa. Terus Esa pula dia. No, Dia itu siapa? Allah. Dia itu Dia Yesus itu yang siapa? adalah Allah yang Esa tadi. Oke, yang menjadi pengantara antara siapa ini? Manusia. Oke, yaitu manusia siapa ini? Kristus Yesus. Selesai. Kok selesai? Loh, kamu Gimana sudah sih? meyakini. Loh, selesai, kamu sudah meyakini Yesus itu manusia berdasarkan ayat tadi. Gimana sih? Karena Allah itu Esa, Esa pula dia. Gitu Nggak loh. mengakali Gini, Hanzo. ya Tuhan, berat sekali orang-orang ini. Kok pagannya nih suka banget gitu loh. Natur paganmu ini Saya kenapa? minta sama kamu tunjukkan satu ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah jadi manusia. Ayatnya mana? Oke, udah dari tadi dikasih banyak sekali loh ayat. Semuanya sudah saya bantah. Ya, kamu bantah karena kamu nggak mau buka hati itu kebenaran. Mana sih? Doktrinmu yang kau depankan kan? Bukan. Oke, sekarang gini Hanzo. Sekarang gini. Di dalam 2 Petrus dikatakan seluruh nubuat-nubuat kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut tafsiran pribadi. Oke. Betul. Saya ketika tadi menjelaskan tentang kitab suci itu berdasarkan ajaran resmi gereja. Kamu nafsir Gereja, itu. tenang dulu. Gereja itu tidak berbicara individual, oke? Gereja itu berbicara keseluruhan pengajaran. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 17 sampai 18, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja juga, pandanglah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Aku berkata kepadamu, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Perhatikan. Yesus memberikan otoritas pengajaran untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar itu kepada gerejanya. Oke? Gereja itu tidak berbicara individual. Makanya tadi saya bawakan pandangan bapak-bapak gereja tadi. Ignatius, Polikarpus, kemudian John Chrysostomus, Agustinus. Nah, itu bukan tafsiran saya pribadi. Oke, sekarang tunjukkan kepada saya, oke, gereja mula-mula mana yang mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia untuk mendukung narasi kamu. Karena kamu Kau udah tidak punya framing. tafsir pribadi. Yesus sungguh tidak sungguh-sungguh itu kan udah framing halus kamu kepada saya kan. Seolah-olah saya menyangkal Yesus itu datang. Loh, kamu Saya setuju nggak nggak? menyangkal kok Yesus itu datang. Kamu setuju nggak kalau Yesus itu sungguh-sungguh datang menjadi manusia? Gini ya, sekalipun dia seperti manusia, dia itu Tuhan, bro. Nih, ini ayatnya nih. Yuk, Om Lang, silakan Om Lang. Pusing. Nih Hanso, kita percaya Yesus Tuhan. Kau usah kamu, kita percaya Yesus itu Iya, sepenuhnya Tuhan. tapi kamu Nah percaya sekarang Yesus. masalahnya kamu percaya nggak Yesus itu benar-benar sepenuhnya manusia? Lihat nih, jangan terguncang kau. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan. Ini berbicara berapa Allah ini? Jawab. Iya, Allah Yesus yang Tuhan, tunggal. betul. Itu betul. Allah yang Kita tunggal. mengakui Yesus itu Tuhan. Sekarang kamu mengakui, kita Ini juga loh. mengakuinya. Bentar dulu, Henso. Kamu kok gini-gini? Bentar dulu. Kita mengakui Yesus itu Tuhan. Oke, kita sama sepaham. Nah, kami juga mengakui Yesus itu sepenuhnya manusia. Kamu mengakui nggak Yesus sepenuhnya manusia? Benar-benar manusia. Enggak bener itu. Itu fitnah yang Kan? keji. Nah, Ini loh, Di ayat sini. di depan di sini layarmu ini. loh. ketahuan. Kan? Iya, nggak apa-apa. Saya akan Kamu- sampai kapanpun kamu lah- menyuarakan kamu Yesus lah bukan itu- manusia.
kamu itu nanti kalau kamu menyangkal kemanusiaan Allah Yesus, yang tunggal, itu koma. nanti Yesus itu Juru nggak pernah selamat kita. mati. Juru selamat kita oleh siapa? Oleh Yesus Tuhan kita. Bagi dia, bukan bagi Bapa, bukan bagi Anak, bukan bagi Roh Kudus, bukan bagi Tritunggal. Bagi dia. Nyangkal Hanzo Singular. kalau Yesus itu Allah, kita tuh nggak nyangkal itu. Problem yang harus kita Oh, pecahkan kena itu ini supaya Jason. dengar dulu. Bagi kita hanya ada Hanzo, berapa Allah, Jason? Hanzo, Bagi kita, dengar dulu. bagi Biar kita. nggak kebulet, dengar dulu. Enggak. Kita Ada itu berapa Allah? Dengar dulu. Kita Berapa itu Allah? sepakat bahwa Yesus itu Allah. Kita sepakat itu. Yang sedang kita ingin kuliti itu pandangan kamu yang mengatakan Yesus itu bukan manusia itu loh. Natur Ya, kemanusiaan yang kita sama. harus selesaikan. Justru itu lebih fatal itu. Kalau bahas Tritunggal itu borak-poranda kamu, Jason. Nih. Yakobus 2. Kamu Dulu itu ya. Nggak penyesat. mempermasalahkan tentang konsep Jason. dulu. Kita bahas tentang Jason. kristologi. Allah itu Bukan berapa, tentang Jason? Tritunggal. Ini loh, Alkitab yang bilang satu Allah saja itu baik. Setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang Tapi dibahas Tritunggal itu bilang natur Allah itu kemanusiaan. tiga. Ada Hanzo. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Yang Putra. dibahas itu natur kemanusiaan Hanzo, bukan Sudah tentang kutolak. keilahian. Sudah kutolak, Yesus bukan manusia. Titik. Iya, saya minta ayatnya di mana mengatakan Yesus bukan manusia. Itu yang Yohanes saya 1 minta. ayat 1. Firman itu adalah Allah. Firman Yohanes itu adalah manusia 1:14. gitu. Yohanes 1:14. Yo, Oke. Firman itu jadi manusia. Ayo. Itu bicara manusia Dengar dulu. antropos atau shark? Jawab. Original tag-nya. Apalagi nih orang ini. Yohanes 1:14 itu antropos atau sharky. Ayo. Benar. Silakan Om Lang. Duh, ini orang nggak nyambung. Kan di situ dibilang shark, daging. Kenapa orang Nih, coba yang lihat. nulis gak bilang antropos? Karena yang nulis ngerti. Kalau Lihat ditulis aja. antropos, nanti Kita lihat ya. fatal. Nih, kamu nih biar Fatal. pintar kamu nih. Kamu nih nggak nyambung kamu itu dari tadi. Berbahaya. Yang senator mengambil kodrat kemanusiaan daging dari Bunda Maria tuh loh, makanya dia dikandung. Mana Ya sih? ampun, Nih, gak ada ayatnya mana. Yesus mengambil natur daging Maria mana? cucu diam. Orang bebas. Nih. Kita lihat leksikalnya nanti. Biasanya Kaihologos orang sark cerdas egeneto. Tenang dulu ah. Bentar Enzo. murtad itu dari Tritunggal. Kaihologos sark egeneto. Kita buka makna sark itu apa dalam leksikalnya. Oke, body. Ini natur. Perhatikan nih. Ini apa? Coba baca. Nyaring Hanzo. Apa itu? Baca. Iya. Human Human itu apa? nature. Artinya apa? Ya, Human natur nature itu artinya manusia. apa? Natur manusia. Ya sudah selesai. Loh kok selesai? Gimana sih Jason? Itulah natur manusia Yesus. Yesus ada dua natur, natur ilahi, natur manusia. Itu udah selesai Oke, itu. Apa? sekarang kalau saya mengambil natur gorila. Apakah saya gorila? Kau ini kita nggak ngomong gorila. Ya gorila Loh, lah ini kamu. mau analogi, Bre. Ya jelas gorila kamu. Iya. Loh, Kamu mengambil natur gorila, ya gorila kamu. Apa lagi? nggak jelas elang ini. Hanzo, saya tanya. Saya yang pakai Kok topeng, nggak jelas? ya kan, pakai mengandung- kostum gorila. yang Itu kan mengandung natur Yesus. gorila. Saya tanya, Apakah yang saya mengandung gorila? Yesus itu gorila atau manusia yang mengandung Yesus? Yang mengandung ya manusia pertanyaan. Ya sudah selesai. Ya sudah. Duh, Bentar, ya saya sudah? kasih Kok nalar putus dulu. asa kau? Enggak, Anco, kamu. Oke, saya kasih nalar. Tuhan itu dapat mati atau tidak? Tuhan, sang ilahi. Tuhan itu bisa mati atau tidak? Dijawab. Tuhan bisa mati, bisa. Ada mayat Tuhan. Ayat suci berkata Waduh, apa? mayat Tuhan ada. Dia itu kena inkarnasi. Dengar dulu. Tuhan yang adalah roh belum berinkarnasi menjadi manusia tadi. Ah, Tuhan yang adalah roh tadi belum menjadi manusia. Itu dapat mati nggak dia? Tuhan itu, nah, sang ini roh mati apa tadi. dulu? Matinya apa dulu? Mati apa dulu? Mati seperti manusia, Mati apa? mati seperti manusia. Kita ini seperti manusia, tubuh jiwa keluar dari tubuhnya. Tuhan itu Nggak bisa. dapat mati nggak? Nggak bisa ya, oke. Ah, Nggak bisa ya. Manusia dapat mati nggak? manusia bisa. Ya, jiwanya keluar dari tubuh, Iya, makanya manusia dikatakan itu kan, mati. iya, Oke, terlepasnya oke, baik. Tubuh dan Oke, roh baik. kan. Oke. Nah, kalau Yesus itu hanya Tuhan saja, tadi kan tidak dapat mati kan? Yesus disalib mati nggak? Secara apa nih pandangan manusia dia mati? Kalau secara ilahi dia tidak mati.
Tadi kan kau bilang dia tidak Makanya tidak ada ayat, manusia. Kamu tadi Ada bilang ayat. Yesus itu Dengar dulu, iya, dengar ketika dulu. Maria Magdalena dan ibunya datang ke goa, dia ada malaikat kan di dalam goa. Siapa Iya, yang kamu dengar cari? dulu. Tidak ada yang Dengar, mati. dengar. Itu dari Dengar. sudut pandang Bukan ilahi. gini loh. Kamu ketakutan saya kejar kamu. Aku tahu kamu banyak merocos. Dengar. Coba. Tadi hanya manusia yang dapat mati. Kan tidak dapat mati. Ya, Nah, kamu kan menyangkal Yesus itu bukan manusia. Betul? Dia bukan Betul. manusia, Tuhan kamu katakan. Oke. Jadi ke Yesus yang ditali dalam macet-macet kan. Ini tandanya kau nggak diberkati nih. Suaramu macet-macet, menyesatkan orang. Ah, macet kan? Macet. Ya toh. Doa dulu makanya. Apa? Saya mau belajar dari Hanson. Ah, puji Tuhan. Satu jiwa bertobat, 1000 malaikat Sama bersorak-sorai. Sama Jason, belajar. Jason, Jason. Kamu Hanzo. Ini rungkan nih Di bentar dalam lagi nih. 2 Petrus tadi kan dikatakan dilarang menafsirkan kitab suci menurut pandangan pribadi, oke? Oke. Sekarang saya tadi sudah bawa rujukan dari jemaat mula-mula. Dari Ignatius, dari Agustus kepada saya. Tafsiran gereja mula-mula mana yang menyatakan bahwa Yesus tidak sungguh menjadi manusia? Silakan. Waduh, kalau bicara tafsiran ini kan subjektif ya. Kita Oh, nggak subjektif. boleh pakai tafsiran, Tidak subjektif. Bro Jason. Tidak subjektif. Tidak subjektif. Yang subjektif itu tafsiran pribadi. Yang objektif itu adalah tafsiran dari Nggak otoritas boleh jemaat. menafsir Oh, Alkitab, nggak itu nggak boleh. boleh. Kan udah Matius dibaca 16, ayatnya. 18, Tidak Matius boleh 18, menafsirkan 17 Alkitab. sampai 18. Yang tidak boleh menafsirkan kitab suci itu menurut pandangan pribadi. Matius 18, 17 sampai 18 Yesus Tritunggal mengatakan itu jika pandangan ia tidak pribadi, mau bukan? mendengarkan mereka, sampaikanlah Jason, persoalannya kepada Jack. gereja. Dan jika Bro Jack. ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah sekarang tunjukkan kepada saya jemaat mula-mula mana yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia. Silahkan supaya nggak kemana-mana. Diksimu ini loh selalu menyerang halus. Seolah-olah aku nggak percaya dia itu datang seperti manusia. Dia benar-benar datang Kamu tuh kok. dengar nggak? Kamu percaya nggak Yesus itu datang sebagai sungguh-sungguh manusia? Percaya nggak? Loh, memang dia datang sebagai manusia, tapi dia bukanlah manusia seperti kita. Dia adalah manusia Yesus Kristus Gila, yang gila. adalah Tuhan. Kalau manusia bukan seperti kita, gimana kau gambarkan dulu? Oke, ada nggak? Kayak Ada mana nggak? manusia? Dengar. Ada. coba. Pertama, Yesus dilahirkan tidak dari hubungan badan. Ibrani 4 ayat 15 itu loh tadi Rasul Paulus mengatakan apa? Dia itu sungguh-sungguh merasakan apa yang semua kita rasakan. Kelemahan-kelemahan kita semua dirasakan. Setuju, Terkecuali setuju. satu, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia menggunakan natur manusia sebelum jatuh, bukan setelah jatuh. Menggunakan Supaya kamu sekarang. gimana? Menggunakan natur manusia. Yesus itu mendapatkan kodrat kemanusiaan sebelum jatuh. Makanya Bunda Maria itu merupakan orang pertama yang mendapatkan rahmat penebusan. Sebelum Sehingga jatuh gimana sih? dari dosa asal dan dosa pribadi. Sebelum jatuh gimana coba? Validasi dulu. Apa yang jatuh? Tadi Yesus kan sudah belum kita jatuh. bacakan tadi di dalam dalam Yeremia 1 tadi. Ada Yeremia mendapatkan rahmat Sebenarnya Hanso sudah kekudusan. mengafirmasi Yesus adalah manusia. Enggak pernah. Aku sudah bertobat mengatakan Yesus manusia. Yesus datang sebagai manusia bukan? Ini ayatnya. Jika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu siapa dia. Itu ayatnya di mana ya? Bentar. Sebentar Hanso. Nyambung. Gimana sih kamu? Tadi Meninggikan. kamu bilang saya setuju Yesus datang sebagai manusia. Tetapi Yesus bukan manusia. Betul. Gimana? Saya bingung. Hanso. Ya. Sebagai dan menjadi ya. Itu kan diksi yang agak-agak dalam tanda kutip ya. Yesus itu Oke. dikatakan Di manusia, satu padahal surat, dia itu di satu Tuhan. Sebentar, di Yohanes 1:14 itu sebagai atau firman menjadi? Firman Menjadi. sebagai atau firman menjadi? Ya, Kalau diterjemahkan menjadi menjadi. Kalau Menjadi berarti daging. sebagai. Menjadi daging. Kenapa dikatakan daging? Kenapa tidak Daging dikatakan antropos, tapi sal? Sebentar, Karena Yohanes daging- mengerti daging- kalau Yohanes ini cerdas. Kalau dia dituliskan itu antropos, bahaya.
Berarti bener lah Yesus itu manusia kayak katanya si Jackson ini. Masalahnya Yohanes 1:14 tidak ditulis anthropos, dituliskan daging. Bukan kok human nature gimana sih? Nih, coba Masih Kan daging, omonganmu. sharp. Dia ini orang nggak nyambung loh. Dia ini dia aneh dia. nih. Hanso, kamu gini deh, Hanso, kamu bantan deh. Kamu buka Yohanes 1 ayat 51, aku pengen tahu. Sudah tadi dia itu Kak. Sudah tadi. Nih, kita ulang lagi ya, Yohanes 1:14 nih. Nggak tahu lagi nih. Oh, ini orang kalau sampai menyangkal lagi nggak pakai ilmu nih, nggak pakai apa satu pondasi yang benar dalam apa jawabannya, udah akhirin aja nih. Coba lihat nih. Kan kamu bawakan syarat nih kan. Coba lihat syarat nih kan. Kita lihat leksikalnya nih. Coba kamu baca dulu nih. Ini bacanya apa ini? Hanzo. Iya, natur manusia diulang-ulang. Ya sudah terus. kalau gitu. Berarti benar nggak Yesus itu datang dalam natur manusia, sungguh-sungguh manusia? Benar Kenapa nggak? sih harus ada istilah sungguh-sungguh manusia itu kenapa? Ada nggak ayatnya bicara gitu? Seolah-olah kamu itu ingin menegaskan Yesus itu seperti kamu gitu. Padahal bukan. Kamu tuh dari bawah, Yesus itu dari atas. Itu aja udah membantah Yesus manusia loh. Kamu tuh bawah, ngerti bawah nggak? Bawah itu bumi, dari daging, dari tanah. Aku dari atas. Kamu tuh makhluk fana. Belajar Alkitabnya di mana itu? Konteksnya tuh ngawur langsung. Belajar Alkitabnya yang benar. Kok ngawur? Makanya Kak Yanti belajar itu yang bener, jangan dari elang. Ya jadi gitu. Kok kami yang harus belajar Jadi benar? human nature itu artinya apa Hanzo bahasa Indonesianya? Natur manusia. Nah, sudah. Yesus datang dalam natur Iya, Filipi 2 ayat 6 dan 7 kan memang dia mengosongkan Yesus- dirinya. Kalau dia Sebentar. tidak mengosongkan Yesus dirinya, datang. Sebentar. Yesus datang dalam natur manusia, betul? betul. Oke. Dalam Filipi 2, Yesus menjadi sama dengan manusia, betul? Yes. Bukan setengah manusia, seperti ajaranmu. Karena dia kelihatan, dia dilahirkan, dikenal di mana dia dilahirkan, di Nazaret, di Bethlehem, dikenal kampungnya. Maka dia datang sungguh-sungguh sebagai manusia, bukan seperti ajaranmu, ajaran doketisme, tidak sungguh-sungguh manusia. Sudah jelas ya teman-teman? Jadi ajarannya itu doketisme, hanya seolah-olah manusia, bukan manusia benaran. Ya. Dari tadi sudah ada tulisan human nature kok masih nolak aja. Nah, silakan Os. Ini hanya persoalan manusia bebal atau tidak sebenarnya. Hanco, Iya, lucu banget. Di satu sisi dia setuju, di satu sisi dia menolak. kamu nih cara berpikir keong betul serius. Campur keong, campur kodok, entah kemana-mana kamu cara berpikir. Coba kamu tuh berpikir lurus, akal sehat main, nalar main. Nah kalau Yesus itu bukan manusia, tidak seperti manusia, tapi dia Tuhan, kan Tuhan kan tidak mati. Berarti Yesus itu berpura-pura mati di atas kayu salib. Jadi dia naturnya hanya Tuhan saja. Makanya itulah misteri. Dua kodrat itu misteri, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Karena manusia ini kan sudah dikuasai dosa. Upah dosa adalah kematian. Kamar mandi kau ngapain? Suaramu keras-keras. Ngawur kau ini hilang. Dengar dulu, dengarkan dulu saya, biar bertobat kamu. Ini kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika kamu makan buah ini, nanti kamu akan mati. Nah, bukan mati pada saat itu, kodrat manusia nantinya akan mati. Karena apa? Upah dosa tadi. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa artinya sih? Kematian. Nah, Yesus datang menjadi manusia untuk mengalahkan kematian tadi. Makanya kita, barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan bangkit. Dia akan hidup. Karena manusia yang dapat mati. Makanya Yesus mati, benar-benar manusia dia. Nah, juga Yesus benar-benar Allah. Allah itu bangkit. Membangkitkan kemanusiaan Yesus tadi. Itu kodrat ilahi tadi. Jadi kematian, kuasa dosa tadi dikalahkan oleh Allah. Jadi Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Lang?
Bangkit sendiri, dia kan Allah, sepenuhnya Allah, Tadi sepenuhnya bilang manusia. dibangkitkan. Sekarang bilang bangkit Ya. sendiri. Emang nggak jelas kau ini, Ya, Elang? sama itu sama. Loh, Kalau kita kan beda. gini, kalau saya Dibangkitkan dengan bangkit sendiri itu dengar. beda. Nah, kalau Petrus kan mengatakan, kan dibilang kan, Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan oleh Allah. Nah, Petrus lagi bercerita kepada orang lain, Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan oleh Allah. Nah, kalau kita bercerita, nah kalau langsung Yesus yang berbicara, Yesus bangkit sendiri karena natur ilahinya tadi. Natur ilahinya tadi. Oke, Yesus punya Tuhan nggak? Nah, oke, udah paham nggak di sini dulu? Nggak, Oke, Yesus punya jangan Tuhan oke nggak? dulu. Hah? Yesus punya Tuhan nggak? Ini orang nggak nyambung. Yesus tidak punya Tuhan, Yesus Tuhan itu sendiri Oke, Yesus berdoa kepada siapa di Taman Getsemani? kepada Bapaknya. Bapaknya itu Tuhan bukan? Sang Bapa dengan Kepa- Yesus Kristus itu satu Tuhan Jangan yang ikut-ikut Jason. Kau kan Dengar udah dulu. panjang tadi. Ayo, Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan itu kan bentar. Kau pikir saya terkecil bingung dengan dia. ini? Dengar, kau pikir tiga pribadi hakikatnya itu satu Tuhan, satu Allah. Ya? ini. Tiga pribadi tadi itu hakikatnya satu Allah. Nah, itu loh, biar kamu paham. Tidak ada cerita itu Tuhan itu menyembah Tuhan atau Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, berarti ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Itulah Beradaannya. Tritunggal, brother. Tobatlah, Itu brother. bicara pribadi. Kalau Iya. hubungan Yesus Lah, dengan ada Bapak beda itu nih. bicara pribadi. Satu Dengar bilang dulu. pribadi, satu bilang bukan. Siapa yang bilang Pribadi Bapa, pribadi Yesus, anak, pribadi Roh Kudus. Oke. Bapak itu esensinya apa? Roh, betul? Bapak. Roh. Oke, rohnya Bapak kudus nggak? Ya kudus, rohnya Yesus pun kudus. bedanya roh Bapak dengan roh kudus apa? Sama-sama roh kudus. Gak ada. Rohnya satu, Bapak. Berat, Roh saudara-saudara. Kudus itu ada di dalam Bapa dan Roh Kudus itu ada di dalam Anak. Rohnya Lantas. Bapa dan rohnya Yesus ya Roh Kudus. Lah, lalu Apa yang pribadi salah? ketiga ini roh siapa lagi nih? Roh kudus ketiga, pribadi ketiga. Roh Kudus itu ya kudus. Ya, Aduh, Tuhan. nekat ya nyata. Hanzo, Ngeri. roh itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bapa dikatakan sebagai roh itu merujuk kepada eksistensi dan keberadaannya yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dilihat oleh mata, dan memenuhi segala ruang dan waktu. Makanya dikatakan Bapa itu roh eksistensinya. Kalau roh Bapa kudus, sebagai sang sumber, dengar dulu. Bapa sebagai sang sumber dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ya, itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya selalu berfirman. Ya. Bapa itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Firman-Nya ini siapa? Dengar Firman-Nya dulu. ini siapa? Didengarkan dulu. iya, biar nggak panjang. Firman-nya ini siapa dia? Firman-Nya ini Yesus Kristus hologos. Oke. Sekarang saya Apa tanya sama bedanya kamu. firman dengan Bapa? Sekarang saya tanya sama kamu. Enggak, jawab dulu. Kenapa di situ menggunakan kata en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos? Kalau memang Yesus itu ada Bapa, kenapa ada perbedaan kata theon dan kata theos dalam Yohanes 1 jawab? Iya, itu merujuk kepada subjek dan objek aja. Nggak ada yang membedakan itu. Sama, teos-teon itu artinya sama. Loh, Sama. Kenapa menggunakan kata theon dan kata theos? Kau kalau belilah memang dulu Yesus tuh itu Bapa? apa roti sari itu, tengok lewat. iya. Ini nggak selesai-selesai dari makan siang sampai saya selesai kerja ini. Nggak selesai. Ya ini sampai kiamat, Paman Thomas. Ya, kamu otakmu bebal. Udah kita kasih nalar sederhana kau tolak juga. Ayat Yang sudah bebal dikasih. itu, yang nggak percaya, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Kalau Ayo, jeder saya kawan. perhatiin Yang turun dari tadi, sorga itu. ya, saya berjam-jam dengerin dari tadi Atas kayaknya itu, udah. si Hanzo kayak emang apa kurang bisa membedakan definisi ehad dengan yahid gitu, esa dengan eka, kodrat dengan kepribadian. Kayaknya saya melihat kamu menggabungkan definisi itu dari pagi. Saya Udah dengerin. turun ya Jason ya. Aku mau nanya sih betulnya. Emang dari kejadian sampai wahyu itu berbicara tentang siapa? Sang prima causa. Causa prima. Siapa causa prima ini? Bentar. Biar pendeta Ayub aja dulu yang ngebahas. Pendeta Ayub masih monitor nggak? Pendeta Ayub Ayub. ini dari mana dia? Pendeta apa? Protestan.
Protestan lah. Protestan. Silakan Pendeta Ayub. Ini manusia bebal mungkin Pak sama pendeta bisa sadar ya. Kenapa Pak karena Pendeta ada. Ayub hari ini Mereka Bapak bisa? dan Yesus. Anda kan nggak sama dengan Katolik kan? Tapi sama-sama Tritunggal kan? Sama-sama Tritunggal. Nah, Nah, Tritunggal ini Kalau konsep Bapak- konsep orang Yahudi atau orang Yunani? konsep orang Yahudi juga sebenarnya. Astaga, Ada mana masa- datanya? ada masa Mana orang datanya? Yahudi yang begitu. Gak ada bro, Ada. gak ada. Dalam Buktinya, konsili buktinya ya. di Nicea Jelasin Hanzo. satu Murid- orang pun murid gak Yesus ada itu orang Yahudi. Jelasin pendeta. Ampun. Kenapa kamu Murid-murid ketakutan Yesus itu jelasin sih? Yahudi atau bukan? Kenapa Pak Ayub? Murid-murid Yesus itu Yahudi atau bukan? Murid Yesus ikut konsili nggak? Loh, Yerusalem, konsul Yerusalem. Eh, Aduh. kenapa perlu ada ada konsili di Yerusalem? Kisah para Rasul pasal 15. Tritunggal itu ya, saya ulang. Itu konsep yang dibuat oleh orang-orang non Yahudi. Jelasin dulu. Kau sudah terabas-terabas. Sebentar, pendeta lagi ngomong. Izin, Oh, ya. izin Paman Kia, izin sedikit ya Pak Pendeta ya. Hanso tanya di mana orang Yahudi yang mengajarkan Tritunggal. Satu pertanyaan mirroring ke Anda, Hanso. Di mana orang Yahudi yang mempercayai Yesus adalah Bapa? Rasul Thomas, ya Tuhan dan ya Allahku. Gimana tuh? Ayo, Wanes itu. Bapakku kan? Tunggu tunggu. Bukan ya Tuhan ya Bapakku kan? Bukan ya Tuhan ya Bapa, bukan Nah, kan? itu aja nggak ngerti loh bahasa Indonesia loh. Iya, ya Tuhan dan Allahku. Allah itu bukankah hanya Iya, ada satu? bukan ya Denger Tuhan ya Bapakku. dulu, Gea. Kau bilang kan Yesus Bapa. Degea. Memang Yesus itu kan Hanya Allah. ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanso, Jeder. Kalau Yesus bukan gereja Bapa, tidak menolak. konsekuensinya Yesus bukan Allah. Jeder. Kok kena jeder 2 kali kok. Bagaimana? Jadi apa? Di situ ya Tuhan dan Allahku, bukan ya Tuhan ya Bapakku. Di situ aja kau sudah putar balik kok. Ampun deh. Mentalitas JO itu begini banget. Yang tertulis saja diputar balik. Sudah berapa kali saya ciduk si Malikil itu. Dia berbohong di dalam pengajarannya. Ya Tuhanku ya Allahku tulisannya, bukan ya Tuhanku ya Bapakku. Oke, artinya apa ya Tuhan dan coba, Allahku itu putar artinya balik apa? lagi, coba. Artinya apa, Gea? Ya Tuhan Artinya dan gini, Allahku artinya apa? Jangan artinya apa? Tertulis apa di situ? Kau Jeder, tadi Kom. bilang jangan Ayo, menafsir gak bisa Alkitab jawab. katanya. Gak bisa jawab kan? Kau tadi jangan menafsir Alkitab katamu kan? Sekarang kau bilang Saya nggak tafsir lagi nafsir. sekarang. Ketika Bacaanmu Thomas di situ berkata apa, ya Enzo? Tuhan dan Allahku, Ya, itu merujuk ya kepada Tuhan ya siapa? Allahku, bukan ya Tuhan ya Bapakku. Udah jelas kan? Rasul Thomas tahu nggak hanya ada Macet, satu Allah macet. ketika dibilang Yang tertulis saja hanya ada satu dibantah Allah. loh. Hanya satu. Ya, kan ajaran ini apa? Kau mau buang ya? kemana ayat itu? Hanya ada satu Yang Allah tertulis yaitu saja Bapa. dibantah. Kata kau tadi nggak boleh menafsir. Sekarang kau tafsir. Siapa yang nafsir? Mana saya tafsir? Kepalamu masih Yang oke nggak bro? mana yang saya Tadi kau tafsir? ngomong ke kami di sini jangan menafsir. Yang Iya. tertulis di situ ya Tuhanku ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Kau ganti ya Tuhanku ya Bapa. Siapa yang ganti? Gak ada yang Tadi ganti. barusan Ya Anda Tuhan bilang dan begini, Allahku. begini. Nah, hanya Tertulis ada apa satu di situ Allah. Hanzo? Coba dibaca ulang. Tertulis apa? Ya Tuhan dan Allahku. Udah selesai. Jangan Iya kau buat selesai. tafsiran lain. Tuhan dan Allah itu maknanya apa, Gea? Jangan kau tafsir ke yang lain. Berat saudara-saudara, Berat saudara-saudara gimana? Kau sendiri yang ngomong, jangan menafsir kena di diri kamu. Ya kan? Kalau Iya. gitu Hanso menafsir Allah itu Bapa gitu Loh, kan. Ya, hanya itu ada Bapa. satu Allah yaitu Bapa. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kok saya Iya, nafsir tapi dia nekat tidak yang bilang bahwa nyata? Yesus itu Bapa. Nekat yang nyata. Iya, ada Kalau nggak? gitu Ada nggak kamu- dikatakan Yesus adalah Bapa? Tuh ambulan. Ah, Yesus ada Bapa. Kalau Ambulan. Mandek. Bapa mengutus Yesus, bisa nggak Yesus mengutus Bapa? Ada nggak Yesus mengutus Bapa? Nah, tuh ambulan tuh. Nah, ada nggak Yesus Kamu- mengutus Bapa? Kamu rumahmu dekat rumah sakit Hanso ya? Sering Kalau lewat Roh Kudus ambulan. itu Yesus, ada nggak kalau Roh Kudus menghembuskan Yesus? Yesus mengembusi Roh Kudus ada. Iya, Roh Kudus menghembusi Yesus ada nggak? Roh Kudus ada. Ya, Ada. kalau Bapa mengutus Yesus, ada nggak Aku Yesus akan mengutus meminta Bapa? kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran.
Dia akan mengatakan apa yang kukatakan kepadamu. No, tuh. Jadi Roh Kudus ini semacam perantara ucapan Yesus gitu loh. Melalui Roh Kudus ini supaya barang siapa ada Roh Kudus di dalam dirinya bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Simple bro, kekristenan Roh itu. Kudus, Hanso. Kamu kelewatan Hanso, gitu aja kamu nggak paham. Ya udah yang mana yang nggak paham? Tadi kan dikatakan seperti ini, aku akan meminta penolong yang lain. Itu orang yang lain itu artinya adalah Roh Kudus. Itu adalah satu kesatuan Hanso, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu bagaimana kamu? Jadi Roh Kudus ini berbicara dari apa yang diterimanya kan? Nah, yang berbicara siapa melalui Roh Kudus? Yesus. Gimana sih? Itu aja nggak ngerti. Emang Roh Kudus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Nggak ada Satuan ayatnya. aksi itu namanya. Roh Kudus itu keluar dari anak Hanso, pribadi kedua. Pribadi kedua itu adalah firman yang firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman sama-sama dengan Allah. Pada Yohanes 1 ayat 1. Itu sebetulnya bukan bersama-sama. Terjemahan aslinya bukan Nafsir. begitu. Tadi katanya nggak boleh menafsir. Loh, nggak nafsir aku, itu terjemahannya salah. Katanya nggak boleh nafsir. Waduh, kacau dah. Original teksnya nggak berbicara begitu. Coba tunjukkan original teksnya apa? Coba dibuka coba. NRK en hologos. Artinya? Ya kan, pada mulanya ada firman. Oh, Pada mulanya sesuai dengan dia terjemahan berfirman. Saksi Yehova. Oke, saya buka nih. Pada mulanya dia berfirman. Anzo, Udah, yang kamu tahu dia. pakai itu terjemahan Saksi Yehova nih. Saya ajari kau nih, biar pinter kau jadi Saksi Yehova, bro. Ya. Ini dia ini kalau berani nggak jadi framing Yohanes, aja jadi bisanya Saksi dia. Yehova aja. Enggak, coba kamu omongin tadi apa? Framing lawan kalimatnya? framing kalau gitu. Coba kalimatnya tadi. Apa tadi? Enggak, ini saya melihat terjemahan kamu ini pakai Saksi Yehova. Apa tadi? Coba diulang, bro. Silakan. Coba diulang, berani nggak? Diulang dulu. Ini saya lagi buka kitab Saksi Yehova. Coba ulang. Pada mulanya tadi? dia berfirman. Dibesarin paman Elang. Tadi terjemahanmu apa, Anzo? Diulang coba. Coba jangan contek-contek. Coba kamu ngomong aja sesuai dengan pemahaman. Tadi Anco. apa? Pada mulanya dia berfirman. Nah, ganti lagi kan? Kok ganti? Emang apa tadi? Mau diciduk mengambil terjemahan. Pada Saksi mulanya Yehova. Pada mulanya dia Tadi berfirman. bilang gini, pada mulanya firman itu ada. Tadi dia bilang gitu. Nih, punya Saksi Yehova ternyata. Ayo lo. Aduh, berat. Berat, Anso. Saudara-saudara. Framing aja bisanya. Gimana kamu mau naik kelas? Naik kelas gak bisa lah kau Anso. Ya. Kamu pelajarin deh bedanya kodrat dengan pribadi ya. Oke, kamu samain terus kayaknya. Kodrat dengan pribadi itu beda, Pak. Gitu. Kayak kamu sama mama kamu toh satu kodrat beda pribadi toh. Gitu. Kamu meleburkan term dari kodrat dengan pribadi. Itu penyakitnya sama dengan RT6 itu penyakitnya. Habis itu kamu juga meleburkan Esa dengan Eka. Gitu. Kamu kalau bilang Tuhan itu satu ya kamu harus definisikan satu itu apa. Artinya Sebentar dulu Thomas, Bang Thomas disapa dulu Melkimut. Apa nama Melkimut? otak Coba gua disapa. Dari mana nih Oke, kota Katolik? Kepala. Siapa dulu Pio? Melkimut dari mana nih? Melcimut. Apa kabar Melcimut? Monitor. Selamat sore Melcimut. Ya, transformasi Oh, nih. Salve. Oh, sampai. Oke, sah. Gak perlu syahadat. Gak perlu syahadat. Oke, lanjut. Gitu. Oke. Ya, gitu.
Hanzo, kamu mesti pelajarin deh beda esa dengan eka, kodrat dengan pribadi. Kamu harus bedakan itu. Coba kita tengok dulu terjemahan Satyopan. Hanzo, Pada saya mau mulanya tanya. firman. Saya tutup dulu. Saya tanya ulang dulu ke dia. Jadi terjemahan yang benar apa, Hanzo? Iya, pada mulanya dia berfirman. Terus? Dan firman itu adalah dia. Terus? Ya udah kok terus. Firman itu adalah dia. Ngawur aja. Emang dia siapa? bahasa Yunaninya, firman itu adalah dia di mana? Ini Terus ngikuti. firman itu siapa? Ngikuti. Aduh. Tuh, ambulan. Ternyata dia bilang terjemahannya salah. Ternyata dia gunakan punya saksi Yehuwa. Dia ubah kalimatnya setelah diciduk. Coba, mana? Dengan original framing, teks yang kau saya katakan, bukan bro? saksi Coba. Yehuwa. Saksi Yehuwa itu Iya, tunjukkan dulu. Unitarian. Tadi kau bilang itu original teksnya. Coba dibuka. Ya harusnya bukan kata bersama-sama. Yang kau ucapkan tadi katanya original Firman teksnya itu berkata begitu. ada di dalam Coba dia. dibuka. Firman itu adalah dia. Coba dibuka dulu. Coba dibuka. Jangan Udah ngaku-ngaku satu original device teks. mati apa satunya. Kita mau lihat karena Malikil sama kamu itu juga suka membohongi orang soalnya. Coba. Ngapain membohongi orang, gak ada untungnya, bre. Iya, mana. Original teksnya seperti ucapanmu tadi. Kau katakan terjemahan lain itu salah. Coba. Malah ikuti metode saksi Yehuwa. Sudah ketahuan. Sekarang coba buka. Framing aja kau ini. Loh, saya minta kamu buka loh original teksnya. Benar nggak omonganmu itu? Coba buka. Iya, di klausa terakhir itu kan udah jelas. Jangan Firman itu klausa adalah Allah. terakhir. Tinggal dibuka. Ya, buka. Original teksnya mana? Coba dibuka. Bukalah, silakan. Tuh kan. Setelah ketahuan dia gunakan terjemahan saksi Yehuwa, sekarang dia suruh saya buka, coba. Saya bukan saksi Yehuwa. Loh, ini di narasimu kau bilang terjemahan lain itu salah. Kau buat terjemahan sendiri. Itu coba kau baca itu apa itu? Ternyata, yang kau ucapkan ini sama dengan terjemahan saksi Coba Yehuwa. kau ucapkan itu apa? Baca coba. Saya minta kamu tunjukkan original teks. Kau bilang kan terjemahan lain salah. Saya cocokkan dengan terjemahan saksi Yehuwa lebih dekat dengan kamu. Sekarang tunjukkan coba mana original teks ngomong seperti yang kau ucapkan. Ya nanti aku kasih ya. Ini satu device soalnya. Mati semua HP ku. Iya mati tadi mati kok. Alasan aja. Ntar ya. Itu siapa dulu tuh ada Andi tuh. Kalau udah begini, Bapak Nita yuk saya kembalikan lagi. Dibimbing lah ini si JO1.